kelancaran dan keberkahan. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Pada minggu yang sebelumnya kita telah selesai membahas tentang sifat-sifat wajib Allah. Untuk yang pertemuan minggu sekarang pada hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang taubat. Sebelum kita membahas taubat, Bapak ngabsen dulu, hampir lupa kita. Absen dulu. Jamal Hadir. Am Hadir. Maidi Hadir. Romi Hadir. Alka. Hadir. Baik, alhamdulillah banyak yang masuk ya. Semoga yang masuk pada hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Bapak lanjut. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab yang ketiga, yaitu taubat. Dalam bab ketiga ini, yaitu taubat, mungkin kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian taubat, terus hakikat taubat, terus penggolongan taubat, dan yang terakhir yaitu syarat-syarat taubat. Taubat. Ada yang tahu makna kecil dari taubat? Arti kecilnya saja. Apa sih taubat itu? Menurut kalian saja, taubat, kata taubat. Kembali. Maksudnya kembali itu gimana? Kembali Ke rumah? ke itu. Jalan yang lurus. Enggak. Kembali ke jalan yang lurus. Jadi maksudnya gimana nih taubat ini? Taubat ini Kembali. maksudnya tadi gimana? Kok kembali? Taubat artinya kembali. Kembali ke itu. Baik, gini. Terima kasih atas jawabannya. Taubat, nggak salah tadi, benar sebenarnya. Taubat itu artinya kembali. Maksudnya seperti biasanya, manusia itu tak luput dari dosa dan kesalahan. Tak lupa. Itulah mungkin ungkapan yang sering kita dengar di dalam sebuah majelis, ceramah, dan pidato-pidato Islami. Bagi seorang muslim, apabila melakukan kesalahan atau kemaksiatan, maka dia wajib untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan atau kemaksiatan di sini adalah semua perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan syariat Islam, baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, baik yang termasuk syaghair atau dosa kecil atau khobair, dosa besar. Di sini yang dimaksud taubat adalah
sesuatu akhlak terpuji yang harus menghiasi setiap pribadi muslim. Maksudnya suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi dalam diri manusia. Karena setiap manusia itu memiliki kesalahan atau pelanggaran. Setiap kesalahan dan pelanggaran mendatangkan sebuah dosa. Nah, dan setiap dosa itu harus dihentikan atau dimohonkan ampunan kepada Zat yang Maha Pengampun. Siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, taubat adalah sebuah akhlak terpuji yang harus menghiasi setiap pribadi muslim. Jadi ketika kita sudah sadar akan melakukan kesalahan, jadi kita harus segera melakukan taubat, kembali ke jalan yang lurus. Benar tadi kata Mendy, ketika kita berbelok ke jalan yang salah, maka kita harus cepat-cepat belok lagi ke jalan yang lurus, kembali lagi ke jalan yang lurus. Selanjutnya yaitu hakikat taubat. Kata taubat terambil dari bahasa taubat. Kata tersebut berasal dari kata tabat, yaitu taubat, yang artinya kembali. Orang yang taubat karena takut azab Allah disebut taibun, isim fa'il dari tabat. Orang bertobat kepada Allah adalah orang yang ingin kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali dari sifat tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoi Allah. Allah berfirman, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim. Terus dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin itu menyadari bahwa apabila telah melakukan kesalahan, khilaf atau kemaksiatan, maka harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-mundanya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Kita langsung ketika kita sudah sadar, kita harus langsung taubat. Tidak boleh besok aja. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk segera bertobat, dan beliau sendiri menyatakan bertobat sampai 100 kali sehari. Nah, bayangkan Rasulullah itu bertobat 100 kali sehari. Dengan sabdanya, hai manusia, bertobat dan minta ampunlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim nomor 4871. Selanjutnya yaitu penggolongan taubat. Penggolongan taubat yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada taubat awam, yang kedua ada taubat khawas, yang ketiga ada taubat al-khawas. Tobat awam yaitu tobat manusia umum, yaitu tobat manusia secara umum. Yang dimaksud adalah bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia menyebut-nyebut dosa yang telah dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergetar menyesali yang telah lalu, dan dia tidak melakukannya kembali untuk kedua kalinya, serta dia berusaha memperbaiki dirinya. Tobat yang seperti ini disebut tobat manusia umum. Jadi seperti umumnya ya, disebut tobat awam, tobat awam, tobat manusia pada umumnya. Terus tobat awam. Yang kedua yaitu tobat khawas, tobat orang-orang khusus.
Ingat, yang kedua ini tobat khawas, tobat orang-orang khusus. Maksudnya tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifah manusia kepada Allah. Makrifah, ada yang tahu artinya makrifah? Nah, makrifah itu adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifah manusia kepada Allah. Meningkatnya makrifah, meningkatnya pengetahuan dari akal manusia kepada Allah. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, artinya tunduk dan khusyuk di hadapan Allah. Tobat semacam ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam yang menangis dan menyesal karena telah melanggar larangan Allah. Apa larangan Allah kepada Nabi Adam? Ada yang tahu? Tidak memakan buah kurma. Nah, itu larangan Allah kepada Nabi Adam. Tetapi apa? Tetapi Nabi Adam melanggarnya dengan memakan buah kuldi. Sehingga Nabi Adam dihukum. Apa hukumannya? Diturunkan ke bumi. Nah, diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa. Siti Hawa. Terus ada lagi Nabi Yunus yang bertobat dan tunduk kepada Allah ketika berada di dalam perut ikan paus. Dia melihat dirinya telah berbuat zalim, yaitu meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah. Dan ketika itu Nabi Yunus berkata, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru kepada keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya. Yang terakhir yaitu tobat al-khas al-khawas. Tingkatan tobat ini yang paling tinggi ialah tobat al-khas al-khawas. Tobat Rasulullah manakala ketika itu Rasulullah berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hati dari menaruh perhatian kepada selain Allah. Jadi misalkan kita menaruh perhatian yang belum sepantasnya kita taruh kepada selain Allah, sebaiknya kita segera bertobat. Menaruh perhatian kepada selain Allah, sebaiknya kita segera bertobat. Rasulullah beristighfar kepada Allah. Istighfar yang dilakukan benar-benar keluar dari tubuh hati, tidak semena-mena hanya dalam sebuah lisan dan kata-kata saja, tanpa penghayatan, tanpa diniati dari hati. Untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat taubat. Ada beberapa syarat-syarat taubat. Yang pertama yaitu menyadari kesalahan. Jadi ketika kita ingin bertobat, kita harus benar-benar menyadari kesalahan kita. Apa sih kesalahan yang telah kita perbuat? Terus yang kedua, menyesali kesalahan. Jika kita ingin bertobat, kita harus benar-benar menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Terus yang ketiga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar contohnya. Itu istighfar itu harus benar-benar diniati dalam hati kita agar benar-benar khusyuk. Terus yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Janji itu harus keluar dari dalam hati nurani kita dengan sejujur-jujurnya. Terus yang terakhir yaitu menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Misalnya
Misalnya kita di masa lalu telah berbuat kesalahan, mencuri atau gosok. Nah, terus di masa sekarang kita tidak boleh mengulanginya, akan tetapi kita menutupinya seperti berbagi makanan, membelikan sendal misalnya, intinya berbuat baik ya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa benar-benar telah bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran surat Toha. Nah, jika seseorang hendak bertobat dan ingin doanya bermanfaat baginya, maka dia harus membersihkan hatinya. Dia harus menciptakan kondisi adanya rasa takut di dalam dirinya, harap-harap cemas, dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang demikian ini akan muncul jika pengenalan terhadap Allah semakin mendalam. Jadi ketika kita sudah beriman, benar-benar iman kepada Allah, maka rasa-rasa itu, rasa khusyuk, rasa takut, rasa harap-harap cemas akan masuk neraka, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Apabila pengenalan seseorang manusia kepada Rabb-nya semakin mendalam, maka akan semakin besar pula mendapati keadaan khusyuk dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Jika kita berbuat dusta, misalnya seperti meninggalkan sholat, tidak puasa, meninggalkan puasa Ramadan, Ya. durhaka kepada orang tua, bertobatnya gimana Pak caranya? Ada salah satu caranya, yaitu misalnya untuk bertobat dari dosa-dosa semacam yang disebutkan Mas Medi tadi ya. Caranya yaitu harus berhenti dari perbuatan yang telah dilakukan itu, harus berhenti dari kesalahan yang telah dilakukan itu, terus menyesali perbuatan yang telah Mas Medi lakukan misalnya ya, berhenti, terus menyesalinya, terus memperbaiki diri dan tidak melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Jika benar-benar memperbaiki dirinya, maka pasti Allah mengampuninya. Jadi ya, yang pertama berhenti, terus menyesali dan tidak mengulanginya, dan benar-benar memperbaiki dirinya. Jadi tidak mengulang kesalahan yang telah dilakukan. Baik, ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya, tolong tuliskan pengertian taubat menurut kalian yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Terus apa saja sih hakikat taubat itu? Terus dan terakhir yaitu tolong tuliskan hadis atau ayat yang berhubungan dengan taubat. Cukup 3 itu saja. Insya Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Dan untuk tugasnya itu tolong dikerjakan ya. Baik. Mungkin cukup itu saja untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Langkah baiknya kita berdoa. Doa. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup itu saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.